ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ikhwani jamaah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita dari kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ikhwani azani wa'azakumullah, terakhir yang kita bahas berkaitan dengan bagaimana sikap sebagian kaum muslimin di dalam mengamalkan atau dalam baik mengamalkannya atau berzikir dengan kalimat tauhid la ilaha illallah ini. Ada yang yahulu, ada yang al-ifrad, ada yang hanya mengucapkan saja tanpa menghayati, memaknai maknanya. Barakallahu fikum. Maka di sana ada juga yang hanya berzikir dengan zikir yang sangat banyak, sebagaimana sudah dijelaskan Yang diharapkan dari kalimat tauhid, selain seseorang mengucapkannya juga memahami makna dan juga bisa mengamalkan apa yang dituntut dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian disebutkan juga hadhil kalimah, yakni kalimat tauhid ini adalah kalimat allati ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kalimat yang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadikannya baqiyah, tetap pada dzurriyyahnya, ini keturunannya, dan semuanya agar mereka semuanya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa hadhihi al-kalimatu la ilaha illallah allati annaha Ibrahim alaihi salatu wassalam fi qawlihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kalimat tauhid adalah kalimat yang diinginkan, yang ditujukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam ayat innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Yani semakna dengan ayat ini, kalimat tauhid ini. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan pertama kali adalah bara'ah, berlepas diri. Innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri apa yang telah kalian sembah. Illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku, zat yang menciptakan makhluk, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini penetapan makna dari kalimat tauhid, yakni apa? Terdapat an-nafyu wal isbat. An-nafyu wal isbat, penafian dan penetapan. Penafian, meniadakan sesembahan selain Allah, dan menetapkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ibadah semata. Wa hadha ma'na la ilaha illallah innani bara'un mimma ta'budun. Ini terdapat makna nafi, la ilaha illalladzi fatarani, wa hadha ma'na al-isbat illallah, kecuali zat yang menciptakanku, yakni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita tegaskan di awal bahwa kalimat tauhid ini harus terdapat dua rukun, an-nafy wal isbat, penafian dan juga penetapan. Yang tidak akan sempurna kalimat tauhid ini kecuali dengan dua rukun ini. Seorang hanya menafikan saja tanpa penetapan, maka tidak bisa. Dia belum
mengucapkan kalimat tauhid, atau sebaliknya dia menetapkan saja tanpa ada penafian, ini pun sama, dia belum mengucapkan kalimat tauhid dan juga belum mengamalkan kalimat tauhid. Jadi harus ada penafian dan penetapan, menafikan seluruh sesembahan kepada selain Allah dan menetapkan hanya kepada Allah semata. Baik. Wa ja'alaha Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'ala hadhihi al-kalimah kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi ay fi dzurriyyatihi. Nabi Ibrahim jadikan kalimat ini, kalimat tauhid la ilaha illallah, ini tetap pada dzurriyyah, keturunannya. Ya, yakni maksudnya terus diwariskan. Terus diwariskan ya kepada para nabi setelahnya, para rasul setelahnya. Nah ini ya, fala yazalu fihi man yaqul la ilaha illallah, maka senantiasa di antara keturunan ya Nabi Ibrahim, keturunan manusia, ada yang mengucapkan la ilaha illallah. Lam yatrukuha kulluha, tidak meninggalkan seluruhnya. Alhamdulillah ya. Nah, tidak meninggalkan seluruhnya. Maka itulah yang dikhawatirkan Nabi alaihi salatu wassalam pada waktu perang Badar ya. Perang Badar, melihat bagaimana besarnya pasukan musyrikun, kemudian ya keadaan kaum muslimin yang ya pasukannya lebih sedikit. Nabi SAW mengatakan ya Allah, kalau seandainya engkau binasakan hadhil qaum atau hadal qaum lam tu'bad ba'dak, ya tidak akan disembah engkau setelahnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala binasakan ketika itu, maksudnya maka hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, nah ya kaum muslimin mendapatkan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Nah ini ya, jadi senantiasa akan ada kaum yang menegakkan kalimat tauhid, bahkan yang senantiasa membela agama yang benar ini. La yazalu aw la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Di dalam hadis Nabi SAW menegaskan la tazalu ta'ifatu min ummati, mesti ada sebagian taifah kaum ya yang zahirin, mereka senantiasa membela di atas kebenaran. Zahirina 'alal haq, ya senantiasa berada di atas kebenaran, tidak ada yang memudaratkan mereka, orang yang menghinakan, berusaha untuk merendahkan mereka. La yadurruhum man khadalahum man khalafahum hatta ya'ti amrullah, sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, jadi mesti min sunnatillah, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian kaum yang senantiasa membela agama ini, bahkan mentajdid, memperbaharui agama ini. Walhamdulillah, ini satu anugerah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan apa? Ya'ti ala ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha dinaha. Datang pada setiap awal 100 tahunnya itu man yujaddidu laha dinaha, orang yang ulama yang memperbaharui agama Allah Subhanahu wa taala ini. Maksudnya mentajdid tadi, kembali menegakkan kebenaran di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah manusia yang mungkin sudah banyak berbagai macam kotoran syirkiyat wal bid'iyat, ya, maka datang
para ulama, al-alimun, yang mana mereka menjelaskan kebenaran agama al-Islam ini. Barakallahu fikum. Baik. Falamma bal fihi man qalaha wastaqama 'alaiha walau kana 'adadan qalilan aw afradan. Bahkan di antara mereka ada yang mengucapkannya dan istiqamah di atasnya. Mengucapkan la ilaha illallah kemudian istiqamah di atasnya. Dan mereka ini adadan qalil, walaupun bilangan mereka atau jumlah mereka ini sedikit. Ya, jumlah mereka ini sedikit. Ada min sunnatillah. Ini dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang jangan kemudian merasa kecil hati, ya. Ketika memang orang yang berada di atas kebenaran ini pengikut mereka sedikit. Ya, pengikut mereka sedikit. Barakallahu fikum. Kalau mau dikalkulasi, ya, lebih banyak mana orang yang tidak peduli dengan agamanya atau orang yang peduli dengan agamanya. Kemudian orang yang peduli di dalam agamanya. Mana di antara mereka yang memperhatikan dengan benar? Ya, karena ada yang memperhatikan agamanya tapi ya biasa saja gitu ya, asal menjalankan saja. Ada yang sangat perhatian sekali dengan agamanya, mana yang benar, dipilah, ini hak, ini batil, ini sesuai, ini tidak sesuai. Barakallahu fikum. Ya, maka terus tersaring, ya, sehingga tidak heran kalau seandainya jumlah mereka itu lebih sedikit. Barakallahu fikum. Nah ini. Baik. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam banyak ayat, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Disebutkan apa? Qalil. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Wa qalilum mahum. Dalam ayat yang lain Allah tegaskan mereka ini sedikit gitu ya. Mereka ini sedikit. Nah, dan kalau kita melihat juga apa yang diceritakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sampai para pengikut para anbiya, jangan pengikut, ya maksudnya jangan pengikut ya dakwah yang benar inilah. Pengikut para anbiya, nabi, ya rasul. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ra'aitu an-nabiyya wa ma'ahum ahad. Wan nabiyya rajulun wa rajulan. Ada seorang nabi pengikutnya cuma apa? Satu orang. Ada satu nabi yang pengikutnya hanya 2 sampai 3 orang. Wan nabiyya laisa lahu ma'ahu ahad. Ada seorang nabi yang tidak ada pengikut sama sekali. Ya. Nah ini seorang nabi, seorang rasul. Ya, yang uslub dakwahnya, mungkin metode dakwahnya jangan diragukan gitu ya. Dia seorang nabi, Allah pilih seorang menjadi nabi, menjadi rasul. Nah, tapi biqadarillah, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala pengikutnya hanya 1, 2. Barakallahu fikum. Namun hal tersebut apakah kemudian ya meninggalkan atau tidak melanjutkan dakwahnya? Lah, para anbiya mereka melanjutkan dakwahnya ya, sampai dakwah yang dijalankan oleh Nabi Nuh alaihi salam kita pahami bersama ya. Beliau menjalankan dakwah berapa lama? 950 tahun. 1000 tahun kurang 50 tahun ya. Allah sebutkan dalam ayat ya. Allah sebutkan dalam ayat usaha Nabi Nuh alaihi salam mendakwakan dakwah yang benar ini. Gak tanggung-tanggung 1000 tahun. Ayo ikuti ya seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama dakwahnya. Agar kita semuanya menyerahkan segala ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, namun kalau dilihat bagaimana pengikut Nabi Nuh alaihi salam, qalil, sedikit. Ya, dibanding jumlah orang-orang yang menentang dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, maka di sini mengingatkan kepada kita
di dalam menjalankan dakwah ini. Jangan kemudian seseorang berkecil hati ketika melihat mungkin sedikit ini dan itunya, ya kadang karena nilai kebenaran itu tidak dipandang banyak atau sedikitnya pengikut, ya banyak atau sedikitnya pengikut. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada nabinya, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau seandainya engkau wahai Muhammad mengikuti kebanyakan manusia di bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kebanyakannya ya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti jalan ini sedikit, ya. Oleh karenanya sabar, bersabar, kewajiban kita untuk bersabar. Walhamdulillah. Nah, kalau zaman sekarang ini ya wasilah-wasilah dakwah. Kemudian banyak juga yang antusias dengan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walhamdulillah. Walaupun mungkin dengan kadar yang ada pun dikatakan apa? Sedikit gitu ya. Dikatakan sedikit dibanding dengan ya banyak yang lain ya. Terlebih lagi Nabi SAW mengingatkan bahwa kaum muslimin saja berpecah belah menjadi berapa? 73 firqatan, sampai 73 golongan. Ya, sampai 73 golongan. Nah, ini setiap golongan itu ada pengikutnya. Ada pengikutnya. Hatta walaupun orang yang paling sesat sekalipun ya, yang mengajarkan sesat sekalipun, yang maksudnya nggak ada menisbahkan ke dalam Islam. Cuma kalau mau cari ya ajarannya dalam Al-Quran dan Sunnah, nggak ada sama sekali, nggak ada kecocokan sama sekali. Kayak nabi palsu mungkin ya, atau mungkin yang mengaku dulu malaikat. Nah, atau keyakinan nyeleneh yang lain. Ya, walaupun yang paling nyeleneh sekalipun kadang ada saja pengikutnya. Ada saja pengikutnya. Nasallahu taufiq. Nah ini. Jadi sekali lagi inilah dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Falamma bu'itsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'itsa hadhihi al-kalimah. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, maka diutus dengan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah. Qala sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.